Untuk membahas lebih lanjut, kita terhubung dengan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Sri Supariyati. Ibu Sri, selamat sore. Selamat sore, kok suaranya kecil ya Mas? Baik, sambil kita coba untuk berbagi komunikasi, tapi terima kasih banyak Ibu Sri sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Kita melihat kasus ini bergulir, pelaku pun juga sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Kalau Ibu Sri melihat untuk kondisi korban, apakah sudah mendapatkan informasi begitu, bagaimana keadaannya, kemudian apa saja keterangan yang sudah berhasil didapatkan oleh LPSK sampai sejauh ini? Tim kebetulan sudah turun ya, cuma memang belum bertemu dengan korban langsung, tetapi sudah menemui keluarga gitu ya, dan kami memang sudah menerima permohonan pengajuan dari salah satu anggota keluarga korban, dan berkaitan dengan permohonan pelindungan yang sifatnya darurat itu dalam konteks medis, tetapi hari ini kami mendapatkan informasi bahwa ada juga kolaborasi dari tim Pemprov yang berkaitan berkontribusi untuk kaitannya dengan medis, dan mungkin nanti LPSK akan masuk di medis lanjutan jika memang teridentifikasi adanya kebutuhan untuk medis lanjutan. Selain itu, kami juga sudah menerima permohonan masuk dari 2 saksi ya, yang memang mengetahui kondisi kejadian, dan mungkin besok baru kami akan lakukan penelaahan dan asesmen terhadap kedua saksi tersebut. Tetapi memang kedua saksi itu sudah dimintai keterangan di kepolisian begitu. Lainnya lagi kami juga akan melakukan asesmen lebih lanjut ya, karena bisa saja ada kebutuhan lain selain juga medis gitu ya, mungkin juga psikologis untuk korban, dan juga mungkin ada kebutuhan yang lain dari keluarga. Dan juga kami perlu mengecek berkaitan dengan tingkat ancaman gitu ya, apakah memang dari keluarga ataupun dari dua saksi yang memang sudah mengajukan permohonan kepada LPSK berkaitan dengan tingkat ancaman tersebut. Jadi sampai hari ini update-nya seperti itu, Mas. Baik, seberapa intens kemudian dari pihak LPSK berkomunikasi dengan pihak keluarga ini? Apakah baru awal saja atau memang sudah katakanlah beberapa hari atau beberapa waktu ini intens berkomunikasi dengan pihak keluarga soal ini? Kami memang baru beberapa hari ini, Mas, karena posisinya memang permohonan pelindungan itu baru kami terima, dan kebetulan kemarin itu baru ada komunikasi ya, di hari Senin ada komunikasi dari pihak UPTD dan juga dari pihak PPA Polda Jabar, sehingga dari situ kemudian kami lakukan intens komunikasi dengan para pihak gitu ya, tetapi dengan keluarga sendiri kebetulan tim baru turun hari ini gitu ya, dan baru bertemu dengan keluarga tapi belum bertemu dengan korban. Baik, Bu Sri, ini kan bisa dibilang cukup menyita perhatian begitu ya, karena memang ada banyak sekali kemudian yang dialami oleh korban begitu selama beberapa tahun terakhir ini. Apa yang kemudian menjadi concern paling utama dari LPSK terhadap korban? Apakah dari aspek fisiknya atau dari aspek psikisnya? Tadi sudah disebutkan beberapa, mana yang akan lebih diprioritaskan? Ya, untuk saat ini yang terpenting adalah fisik ya, karena kita mungkin mengetahui ya dari beberapa informasi bahwa memang dari fisik ada sedikit ada banyak luka-luka dan sebagainya, dan di hal yang lain itu adalah yang dibutuhkan juga psikisnya, karena bisa saja nanti kami akan lakukan asesmen psikologis gitu ya, supaya kami perlu melihat posisi kondisi korban dari sisi psikisnya, apakah memang dibutuhkan adanya konseling lanjutan, karena bagaimanapun peristiwa tindak pidana ini kan sudah menyita hampir 3 tahun, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada trauma secara psikis bagi si korban, dan untuk itu perlu ada intervensi dari sisi konseling psikologisnya. Baik, Bu Sri, memang baru awal saja begitu untuk bertemu dengan keluarga, tapi apa yang kemudian menjadi perhatian dari keluarga terhadap kasus ini? Apakah tadi ada ancaman yang begitu serius begitu yang diterima oleh pihak keluarga korban terkait kasus ini, atau apa yang sebetulnya diceritakan? Dari sisi tingkat ancaman kami belum mengetahui lebih jauh ya, karena itu perlu kami dalami lagi. Tetapi dalam konteks pengungkapan sebuah peristiwa tindak pidana,
karena pelindungan dan pemulihan yang diberikan oleh LPSK itu melekat pada proses hukum yang ada, sehingga tidak menutup kemungkinan bisa saja akan ada perlindungan fisik berupa pengawasan atau pendampingan melekat ketika proses persidangan digelar gitu kan, baik kepada saksi maupun kepada keluarga ataupun kepada korban jika memang sudah dari sisi psikologis dan psikisnya itu sudah cukup pulih misalnya. Seperti itu. Dan ini kan butuhnya tidak dalam jangka waktu pendek, tapi bisa saja dalam jangka waktu yang panjang. Apalagi proses hukumnya nih akan terus berjalan begitu. Baik, kalau dari pihak LPSK sendiri seperti apa kemudian koordinasi dengan kepolisian sejauh ini? Apa yang kemudian katakanlah menjadi temuan begitu sejauh ini yang disampaikan oleh pihak kepolisian pada LPSK? Berkaitan dengan temuan peristiwa tindak pidana, kami belum mendapatkan informasi itu, tapi kami lebih pada fokus pada pelindungan kepada korbannya, karena memang pihak Polda Jabar menghubungi kami dalam konteks pelindungan terhadap saksi-saksinya dan juga kebutuhan kepada korbannya. Jadi untuk saat ini yang lebih urgent adalah untuk korban dan juga untuk saksi tersebut, sehingga nanti setelah dua layer ini kemudian sudah bisa diatensikan dan sudah bisa diberikan pelindungan, maka kemudian kita akan beranjak pada peristiwa tindak pidananya tentunya gitu. Baik, kalau begitu terakhir Ibu Sri, saksi yang akan kemudian mendapatkan prioritas perlindungan dari LPSK siapa saja begitu, selain dari mungkin pihak keluarga, apakah kemudian ada pihak-pihak lain yang juga katakanlah mengajukan perlindungan juga begitu sebagai saksi dalam kasus ini? Untuk saksi kami tidak bisa memberitahukan ya, karena ini berkaitan dengan kerahasiaan daripada pelindungan seorang saksi gitu ya. Mungkin nanti saatnya tiba pada saat peristiwa pada saat pemberian keterangan atau apapun dalam pendampingan, mungkin nanti bisa bisa diketahui lebih lanjut ya. Tapi kalau untuk sekarang karena masih awal sekali, kami belum bisa memberitahukan secara terbuka begitu. Baik, tapi artinya memang ada beberapa yang kemudian juga mengetahui dan juga akan dimintai keterangan begitu. Oke, baik. Ya, pastinya begitu. Kita harapkan kasus ini bisa terbuka, bisa terang seterang-terangnya begitu, sehingga bisa menghasilkan keadilan. Kalaupun memang pihak keluarga mengharapkan hukuman yang maksimal kepada pelaku, ya mudah-mudahan itu yang bisa tercapai begitu. Dan tentunya kita juga berharap pihak LPSK bisa memberikan perlindungan yang maksimal kepada seluruh pihak terkait. Terima kasih banyak Ibu Sri sudah bergabung bersama kami dengan informasinya. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Sore.